Sebelum memulai video ini, bagi yang belum menonton episode sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini atau yang ada di deskripsi. Dan inilah dia My Name Final episode 7 dan 8. Kepala Satres Narkotika dirawat di rumah sakit dan dijaga oleh Pildo yang berharap agar Kepala Satres dapat melewati masa kritisnya untuk menceritakan kejadian yang sebenar-benarnya. Di sisi lain, Oh Ye Jin merasa tertipu oleh Mujin namun belum tahu motif dari Mujin karena Mujin sendiri belum menceritakan seluruhnya. Lalu saat hendak keluar rumah, ternyata anak buah Mujin bersama Taeju telah menunggunya di luar untuk membunuh Ye Jin. Taeju mengintimidasi Hye Jin dengan mengatakan bahwa pembunuh ayahnya adalah Mujin karena sang ayah telah berkhianat dengan organisasi gangster Dong Cheon. Mendengar perkataan ini, Hye Jin yang sudah panas meradang langsung bergelut dengan Taeju. Taeju berhasil dikalahkan oleh Hye Jin, lalu Shin berpindah ke kantor kepolisian di mana Mujin datang untuk menyerahkan diri karena merasa tidak membunuh Gang Jae dan menikam Kepala Satres. Dia berupaya mengintimidasi Pildo yang sedang menginterogasinya, lalu kabar ini didengar oleh Hye Jin dan segera datang ke kantor polisi. 결백하다는 걸 증명하러 왔다. 차기호를 죽이라고 명령한 적도 없고 난 도강제란 놈을 찌른 적이 없다. 난 당신이 도강제 찌르는 걸 확실히 봤고. Mereka berdua saling berperang psikologis satu sama lain. Mujin akan membocorkan ke kepolisian bahwa pembunuh Gang Jae sebenarnya adalah Oh Ye Jin, serta insiden penyerangan Kepala Satres Narkotika yang mengarah kepada Oh Ye Jin karena berada di TKP saat itu. Namun Oh Ye Jin juga mengancam akan memenjarakan Mujin karena ada bukti sidik jarinya di pisau Gang Jae. Lalu Oh Ye Jin segera ke ruangan penyimpanan barang bukti dan membawa barang bukti pembunuhan Gang Jae dari sana. Di sisi lain, para polisi pun mendapatkan petunjuk dari kamera CCTV saat insiden penyerangan Kepala Satres Narkotika di rumahnya, bahwa ternyata Oh Ye Jin juga berada di rumah Bapak Kepala Satres saat itu. 오해진 경장 출입 통지 좀 부탁드립니다. Oh Ye Jin berhasil lari dan membuang pisau Gang Jae sehingga Mujin dapat bebas. Dia mengorbankan identitasnya terbongkar untuk mengeluarkan Mujin dari kepolisian karena dia berencana membunuh Mujin dengan tangannya sendiri. Namun para kepolisian yang tidak tahu apa-apa mengenai kejadian sebenarnya harus menelan pil pahit, termasuk Pildo, orang yang dekat dengan Oh Ye Jin sendiri. Ditambah lagi dia juga mendapatkan hasil penyadapan handphone Hye Jin yang berisi percakapannya dengan Mujin. Alhasil polisi pun memburu Oh Ye Jin sebagai target berikutnya yang diduga bertanggung jawab atas insiden semua ini. 속였지. 야, 전필도! Mujin kembali ke markasnya dan mendapati Taeju sudah mati terbunuh oleh Oh Ye Jin. Dan dengan rasa kesal bercampur sedih, dia harus menerima fakta bahwa Taeju mati di tangan Hye Jin yang sebenarnya sama-sama menjadi kesayangannya. Akhirnya Mujin menerima pil pahit akibat ulahnya dulu yang membangunkan monster kecil sehingga menjadi ancaman besar untuknya. 내가 어떻게 끝내는지. Di sisi lain, Oh Ye Jin sudah kabur dari rumah membawa abu kremasi sang ayah ke pemakaman. Namun ini disadari oleh Pildo karena dia menyadari guci abu kremasi itu tidak ada di rumah Oh Ye Jin.
Singkat cerita, Oh Ye-jin pun ditangkap oleh Pildo dan dibawa ke kantor polisi. Pildo yang tak tahu apa-apa atas semua ini menjadi tak percaya dengan Oh Ye-jin. Di malam ini juga dia menginterogasinya, lalu adegan berpindah ke rumah sakit di mana kepala Satres Narkotika sudah sadar dari masa kritisnya. Lalu hari pun berganti menjadi pagi, di mana hari ini Mujin yang tahu Oh Ye-jin ditangkap polisi segera memerintahkan anak buahnya untuk membebaskannya. Akhirnya anak buah Mujin membantu Oh Ye-jin dengan mengajukan perawatan ke rumah sakit, yang mana di sanalah Ye-jin bisa melarikan diri untuk segera menemui Mujin. Di sisi lain, Pildo juga berada di rumah sakit menemui kepala Satres yang sudah sadar dari masa kritisnya. Dan dia mendapatkan fakta mengejutkan bahwa sebenarnya Oh Ye-jin adalah anak polisi bernama Dong-hon yang mati dibunuh oleh Mujin. 그럼 죽은 맙소대 막내 형사가 윤동훈이 본명이 송준수야, 송준수. 언더커버였어. 내가 동천파에 들여보냈다. 날 찌는 건 정태주야. 최무진이 속인 거야. Pildo akhirnya paham bahwa sebenarnya Oh Ye-jin tidaklah bersalah atas semua ini, karena yang dia lakukan hanyalah untuk balas dendam atas kematian sang ayah yang dibunuh oleh Mujin. Singkat cerita, Oh Ye-jin berhasil lolos dari tangkapan polisi dan pergi dari sini, namun kepergiannya disadari oleh Pildo yang juga ada di rumah sakit itu. 나 맞아. Pildo memborgol tangannya bersama Oh Ye-jin dan pergi dari tempat ini sampai kepada suatu tempat yang ada di tepi pantai. Akhirnya di tempat ini mereka saling terbuka dan membangun hubungan cinta karena sudah saling percaya satu sama lain. Di sisi berbeda, malam ini juga Mujin sedang berkabung karena sahabat yang ia sayangi harus mati karena ulahnya yang membangunkan sisi monster dari Oh Ye-jin. Dia sangat stres karena sudah tak ada lagi orang yang ia percaya di dunia ini dengan mengenal seluruh keakrabannya dulu bersama Dong-hon, Taiju, dan Gang Jae. Lalu malam haru ini pun berganti menjadi pagi yang cerah. Terlihat Pildo dan Ye-jin yang sekarang saling mencintai ini segera menuju ke kantor polisi. Namun saat berhenti di lampu merah, tiba-tiba Mujin datang menggunakan sepeda motor dan menembak Pildo sampai mati. Pagi yang cerah ini harus rusak dengan suasana sedih atas kematian Pildo, orang yang dicintai oleh Oh Ye-jin. Dia harus melihat lagi orang yang ia cintai mati di tangan Mujin yang membuatnya menjadi tambah marah. Para polisi pun juga datang mengevakuasi Pildo, namun Oh Ye-jin sudah keluar dari mobil membawa rasa sakit di hatinya. Di sisi lain, kepala Satres Narkotika yang mendapatkan informasi kematian Pildo juga bersedih karena dua anak didik kesayangannya yaitu ayah Oh Ye-jin dan Pildo telah mati dibunuh oleh orang yang sama. Scene berpindah kembali ke Ye-jin yang sudah bergegas menemui Mujin di markas gangster. Tak ada yang bisa membendung amarahnya saat ini, hanya kematian Mujin lah yang bisa membuatnya tenang menjalani hidup. Dia pun menghajar seluruh penjaga markas gangster. Oh Ye-jin naik ke atas mengajar para penjaga gedung ini sampai akhirnya dia bisa bertemu dengan Mujin yang sudah menunggunya di dalam. 지쳐 보인다. Mujin dengan pede berupaya menekan psikologis Oh Ye-jin yang saat ini sudah kacau karena telah kehilangan Pildo.
Dia juga mengatakan kalau Oh Ye Jin tak akan mampu menjadi monster sepertinya karena masih ada rasa keraguan di hati Oh Ye Jin. Oh Ye Jin pun menjawab bahwa hari ini dia tak akan ragu lagi karena keraguan itu membuatnya harus kehilangan lagi orang yang ia sayangi, yaitu Pildo. Akhirnya dengan emosi kedua pihak yang memuncak maka pergelutan mereka berdua pun tak terhindarkan, dan inilah pergelutan yang sangat emosional antara Mujin dan Ye Jin. 이래서 날 죽일 수 있겠냐? Mujin terus menekan Oh Ye Jin dengan melayangkan pisau, namun Ye Jin berhasil menghindar dan mengarahkan pisau ke tubuh Mujin. Si Mujin yang tak mau menyerah segera mengeluarkan pistol untuk menembak Ye Jin, akan tetapi pisau itu tidak ada peluru dan akhirnya Ye Jin berlari menikam Mujin dan film pun berakhir. Oke, itu dia rangkuman dari alur cerita serial Korea berjudul My Name dengan akhir cerita yang menyedihkan harus diterima oleh Oh Ye Jin alias Jiwo. Oke semuanya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Akhir kata, jika saya ada salah dan keliru dalam membahas film ini, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai jumpa di lain kesempatan dan video berikutnya, dan bye. Jangan lupa isi kuota internet.